Kita nggak pernah anti politik, tapi jangan sampai Islam diperalat untuk politik 5 tahun. Yang ada politik 5 tahun harus tunduk kepada Islam. Sebagai ya, tapi kebanyakan yang terjadi apa? Orang jual agama untuk jual simbol-simbol agama untuk politik. Nauzubillah, subhanallah. Lalu ayat yang tadi kita baca, korek lanjutkan, korek kita tadi. Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Beri kabar gembiralah orang yang di hatinya ada iman dan zahirnya beramal yang soleh yang sesuai dengan qalbunya, bahwa mereka dapat gembira jaminan surga. Jaminan apa? Ini tolong diperhatikan. Surga bukan bahasa Arab. Surga bahasa Sanskerta. Syekh Abdul Rauf As-Singkili 20 tahun di Mekah, orang Aceh. Beliau tidak mempermasalahkan terjemahan jannat menjadi surga, swarga. Beliau tidak mempermasalahkan terjemahan ilah menjadi Tuhan. Rabb disebut Tuhan, tidak masalah. Nar bahasa Arab artinya api, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili menjadi neraka. Kalau bahasa orang Tanjung apa? Naroko. Sama aja orang Jawa itu. Sama dengan orang Jawa itu naroko. Bahasa Arabnya naroko. Satu akar kata. Kami diprotes dulu dalam ilmu perbandingan agama mengenai sorga, Tuhan, neraka, apalagi pahala bukan bahasa Arab. Bahasa Arab ajrun, sawab. Pahala bahasa orang Hindu, karma pala. Karma. Orang Arab dulu menganggap malaikat-malaikat itu dewi-dewi, dewa-dewa. Mereka menjadikan para malaikat inasa, anak-anak Tuhan, putri-putri Tuhan. Ada ayatnya. Maka kita pernah menjelaskan dulu, malaikat-malaikat itu bagi agama yang lain mereka setarakan dengan dewa, anak Tuhan. Sayangnya mereka sembah dan meyakininya sebagai anak. Itu masalah mereka. Ya. Tapi kalau mereka sebut sebatas dewa, dewa itu makhluk suci, itu tidak masalah. Tapi ketika mereka sembah si dewa itu baru jadi masalah. Sama, sebut jannat menjadi surga, masalah nggak? Masalah nggak? Kenapa nggak masalah? Kan surga bahasa orang Hindu. Apakah sama surga orang Hindu dengan jannat orang Indonesia, orang Islam? Sama nggak? Sama nggak? Apakah sama nar dalam Al-Quran dengan neraka? Sama? Beda. Tapi kenapa ulama kita membolehkannya? Itu yang disebut bahasa agama. Boleh kemudian dikasih perbandingan. Sholat menjadi sembahyang. Tapi orang-orang yang saklek jangan ke sembahyang, menyebut Tuhan pun bagi dia nggak boleh. Ya, betul nggak? Orang gagal paham. Sekolah jauh-jauh, tapi nggak belajar kamus bahasa Indonesia. Akhir pulang-pulang, apa kata dia? Tidak boleh menerjemahkan la ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Allah. Harus tiada ilah selain Allah. Itu bukan terjemahan, Pak. Itu namanya mengulang bahasa Arab. Ya, baik.
Jadi boleh nggak jannat menjadi surga? Boleh. Yang penting konsep surganya lain. Konsep surga orang Hindu lain dengan konsep surga dalam bahasa Al-Quran. Kayak jannat itu bahasa Arab, itu jamak dari jannah. Apa arti jannah? Ada yang tahu arti jannah? Apa arti jannah? Hah? Hah? Jannah, betul, surga. Kebun. Taman. Jadi jannah bahasa Arab itu artinya taman-taman. Apa beda hutan sama taman? Kalau hutan belantara, mana yang tumbuh-tumbuh lah. Kalau kebun taman, ada sungainya dirapikan, ada pohon-pohonnya kemudian ditata rapi, ada kebun bunga, ada taman bermain, ada tempat duduk santai, itu disebut dengan taman, kebun. Jadi Allah mengatakan orang yang beriman beramal soleh, mereka pasti dapat jaminan. Apa jaminannya? Jangan surga lagi Pak. Taman-taman yang indah. Nanti biar gak gagal paham, surga dalam bahasa orang Hindu barangkali beda. Bagi mereka surga itu kalau orang sudah tembus nirwana. Beda surga kita dengan mereka. Bagi mereka selama masih ada sifat kebinatangan, maka manusia terlahir reinkarnasi lagi. Kalau sifat binatangnya hilang, barulah mereka kemudian nirvana. Itulah surga mereka, barangkali begitu. Ya, coba tanya nanti sama pakar agama Hindu, benar gak begitu? Itu surga konsep mereka, beda dengan surga konsep kita. Dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata jannah artinya betul-betul fisik, kebun, titik. Inna lil muttaqina hadaiqa wa a'naba. Surat apa itu? An-Naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, hadaiq. Apa arti hadaiq? Jamak dari hadiqah, kebun-kebun. Itu makna lain daripada jannah. Paham ya? Itu bedanya. Kita sering lihat anak-anak dulu masa kecil, ya, apa bukit Teletubbies gitu. Lihat. Nah, itu kan bukit yang sudah dirapikan. Mirip-mirip begitu sudah dirapikan, lalu ditumbuhi pohon-pohon, dirapikan. Itu yang disebut jannah, kebun-kebun. Boleh bertambahkan kebun-kebun surgawi, boleh tambahkan, supaya pikiran kita beda dengan cara berpikir orang Hindu. Ya, kenapa dulu jannah menjadi surga? Itu proses islamisasi yang belum selesai. Kita tidak salahkan, boleh. Sama dengan terjemahan sholat menjadi sembahyang. Karena sekarang orang sudah paham makna sholat, maka kita nggak perlu lagi pakai kata sembahyang. Tapi bolehkah kata sembahyang? Boleh. Kalau orang desa Tanjung sudah bisa bahasa Arab, kita nggak usah lagi pakai Tuhan, cukup kita pakai Rabbuna ilahuna Rabbi, ya. Besok pagi ndak ba'a kabalai aqba gitu lah, kaifahal, ya. Sianamu nak gitu lah, masmuk, nah, lesan gue itu nak ada. Kalau ndak, kita hargailah usaha ulama-ulama terdahulu yang mengislamkan negeri kita dan memakai istilah-istilah yang ada. Itu maksud kami, ya. Ini baru 4 tahun di Timur Tengah, kuliah, pulang-pulang sudah membid'ahkan sesuatu yang dia tidak paham sejarahnya. Syekh Abdul Rauf Singkili berapa tahun di Mekah? 20 tahun. Maka pulang-pulang tulis kitab terjemahan Mustafid, tafsir bahasa
Melayu pertama dari negeri kita. Terus ayat berikutnya, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya, di tanahnya sungai-sungai. Kita kalau mengimajinasikan kebun, taman-taman yang bagus, ada bunga, ada pohon-pohon, ada rumput-rumput yang rapi, ada tempat duduk santai. Di bawah tempat duduk santai ada sungai mengalir. Betul nggak? Begitu Allah mengibaratkan, dan itu jelas sekali. Terus kalimat berikutnya, kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, ini perhatikan tafsir yang paling pentingnya di sini, Pak. Ini yang paling pentingnya di sini. Kullama, setiap kali mereka diberikan rezeki. Kullama mereka diberi rezeki. Lalu apa kata mereka? Kami dulu pernah mendapatkan ini mutasyabihan, mirip dengan ini. Orang-orang ahli tafsir dulu mengira nanti di sorga itu ada durian, tapi duriannya lebih lama. Nanti di sorga itu ada pernikahan, tapi pernikahannya lebih dahsyat. Nanti di sorga itu ada khamar seperti di sini, tapi di sana lebih enak dan tidak memabukkan. Itu tafsir biasa, disebut tafsir bil ma'thur. Dikalamkan oleh Imam Hanad bin Sari, diriwayatkan dari Ibnu Abdullah Ibn Abbas. Apa kata beliau? Laisa fil jannah mimma fid dunya illa al-asma. Kesamaan surga, kebun-kebun surgawi di akhirat dengan nikmat dunia itu hanya nama. Tapi beliau berbicara untuk orang awam. Itu surga awam. Itu surga orang awam itu yang disebut nikmat. Apa yang disebut nikmat? Banyak makan, banyak kawin, banyak main. Ya, itu yang disebut nikmat oleh orang awam. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri, malam tadi kami diundang, mendadak diculik sama murid-murid Buya Mahmud bin Husin yang di mana air tiris ya. Kita bahas itu, beliau bahas itu, kita bahas itu. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka dulu pernah diberi nikmat yang di surga yang sekarang itu, yang di akhirat itu dulu sama, mirip dengan yang di dunia. Maka kami urailah kalimat itu. Berkalamlah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kalau bukanlah karena beberapa hal nikmat di dunia, aku tidak mau tinggal lama-lama di dunia. Apa nikmat dunia? Nikmat surga ini apa? Zikrullah, tahajud, sholat jamaah, majelis ilmu, silaturahim. Ada 5. Yang paling penting mana? Zikrullah, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka nanti orang-orang beriman di sana tergantung amal dia. Jika dia baru beramal seperti orang awam, maka nikmat yang diberi nikmat seksual, nikmat kawin, nikmat makan. Tapi jika dia orang yang kenal kepada Allah, nikmat. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Suatu kenikmatan yang ada di dunia yang Allah kekalkan ke akhirat, itu mesti sesuatu yang berkait dengan kemakrifatan kepada Allah. Dengan dalil apa? Kullu ma fid dunya mal'un. Semua yang di dunia terlaknat, terkutuk, mustahil ada di surga. Kecuali zikrullah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ma wala, ya. Kecuali amar bil ma'ruf, nahi munkar, zikrullah, dan yang semakna dengan 3 hal itu. Itu
itu bukan dari dunia, maka orang yang nyambung silaturahim itu amar ma'ruf. Orang buat kajian dengan cara yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Nanti mohon maaf, terserah Bapak Ibu Saudara sepakat atau tidak. Pengajian itu kekal nanti sampai ke surga. Di dunia ada pengajian, nanti di akhirat ada pengajian, tapi bukan pengajian politik, Pak. Bukan pengajian politik sesaat untuk 5 tahun. Dia siasatul qulub, dia politik qalbu yang bertahan sampai menahun-nahun, sampai berkekalan, sampai setelah mati dia masih ada. Kita nggak pernah anti politik, tapi jangan sampai Islam diperalat untuk politik 5 tahun. Yang ada politik 5 tahun harus tunduk kepada Islam. Sebagai ya, tapi kebanyakan yang terjadi apa? Orang jual agama untuk jual simbol-simbol agama untuk politik. Nauzubillah, subhanallah. Ini nikmat yang bertahan sampai nanti, itu nikmat ma'rifatullah. Jadi kesimpulan hadis tadi, semua yang di dunia itu terlarang kalau diterjemahkan, kecuali yang berkait dengan Allah. Yang berkait dengan Allah, ma'rifatullah, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak akan berhasil kalau orang tidak kenal Allah. Ini belum kenal Allah sudah amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf apa yang engkau perintahkan, kemungkaran apa yang engkau larang. Engkau tidak mengenal siapa yang menyuruh, tidak mengenal siapa yang menyuruh, memerintahkan, itu belum amar ma'ruf nahi munkar. Maka kata Buya Mahmud malam tadi itu kalimat paling bagus. Orang soleh zahir nggak cukup, orang akhlak baik nggak cukup. Kenapa? Kalau batinnya tidak kenal Allah, hambar. Kami tambahkan, orang kalau hanya akhlak zahirnya yang bagus, qalbunya riya. Dia baik supaya disebut orang baik, bukan karena dia ingin disebut Allah baik. Maka ajaran Islam itu tidak dimulai dari akhlak, dimulai dari qalbu. Akhlak itu buah qalbu. Maka al-iman fil qalb. Iman itu di mana? Di qalbu.